Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam buat teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini. Perkenalkan, nama saya Naila Labibah Hasnana Harin. Saya adalah mahasiswa psikologi dari IAIN Kediri yang sekarang sedang melaksanakan studi di semester 7. Di sini saya tidak akan sendirian karena saya akan ditemani oleh kakak saya untuk sharing-sharing mengenai kecemasan orang-orang yang dituntut untuk terus bekerja di tengah wabah COVID-19. Sebelum lanjut ke sharing-sharing, saya akan sedikit memberi gambaran atau penjelasan mengenai apa itu kecemasan. Menurut Gail Westward, kecemasan adalah kekhawatiran yang tidak jelas dan menyebar yang berkaitan dengan perasaan tidak pasti dan tidak berdaya. Gail Westward juga mengelompokkan kecemasan ke dalam 3 respon. Respon yang pertama adalah respon perilaku. Respon perilaku ini diantaranya gelisah, bicara cepat, menarik diri dari hubungan interpersonal, melarikan diri dari masalah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah respon kognitif. Respon kognitif diantaranya yaitu perhatian terganggu, konsentrasi menurun, pelupa, mudah bingung, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah respon afektif, diantaranya yaitu tidak sabar, gelisah, tegang, dan merasa ketakutan. Itu adalah sedikit gambaran mengenai apa itu kecemasan. Tapi pembahasan kita kali ini yaitu berfokus pada mengetahui tips dan trik meminimalisir kecemasan bagi para pekerja khususnya yang dituntut untuk terus bekerja di tengah wabah COVID-19. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, saya akan mempersilahkan kakak saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kakak saya silahkan untuk perkenalan terlebih dahulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Arga. Saya adalah alumni Fakultas Psikologi dari salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Kota Malang. Ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari adik saya yang saat ini lagi studi Fakultas Psikologi juga di IAIN Kediri ya. Semangat buat adikku, buat Naila, semoga cepat lulus dan menjadi pribadi yang selalu bermanfaat untuk orang lain. Dan ya, yang pertama udah perkenalan, saya aslinya orang Malang dan memang sejauh ini saya berkecimpung di dunia entertain dan juga berkecimpung di dunia customer service untuk pekerjaan saya. Itu tadi sedikit perkenalan dari Kak Arga. Oke, selanjutnya nggak usah berlama-lama lagi, kita mulai sharing-sharing kita mengenai kecemasan orang-orang yang dituntut untuk terus bekerja di tengah wabah COVID-19. Masuk ke pertanyaan, kesibukan atau pekerjaannya sekarang itu apa sih Kak? Boleh sedikit diceritakan mengenai kesibukan pekerjaan yang Kakak jalani sekarang ini? Dari 2014 dari 2014 sampai 2020 saya memang lebih menekuni di dunia customer service. Dari yang call center di Telkom Indonesia, waktu itu pernah jadi call center 147. Habis gitu saya pindah ke Bank Mega Regional Surabaya, setelahnya pindah ke BCA cabang Kawi Malang, dan sekarang saya bekerja di Mitsubishi pusat yang ada di Kota Malang. Jadi memang dari dulu saya kerjaannya itu berkecimpung di dunia public speaking. Saya juga seorang MC. Jadi memang dari dulu suka banget ketemu dengan orang baru, melayani orang dengan setulus hati ya. Dan yang pasti di sini saya sering dimarahin orang karena orang datang itu biasanya dengan masalah, orang datang itu dengan problem yang memang membutuhkan bantuan saya. Jadi garis besarnya adalah saya adalah
orang yang berkecimpung di dunia public speaking, entah itu dari profesi saya sebagai seorang customer service ataupun saya juga punya second job atau sebagai seorang MC dari wedding, pameran atau mungkin acara-acara lain yang memang sejauh ini saya tekuni yang ada di Malang sama ada di Surabaya gitu. Oke, itu tadi ya mengenai kesibukan dan pekerjaannya Kak Arga saat ini. Selanjutnya, sudah berapa tahun sih masuk dunia kerja dan di tempat kerja yang sekarang sudah berapa lama? Sudah sudah 4 tahun saya memang menekuni dunia customer service ya. Dari yang pindah-pindah dari Malang Surabaya, dan sekarang di tempat kerja baru saya sebagai seorang customer service sudah 2 tahun jadi customer service di Mitsubishi. Wah, cukup banyak ya pengalaman kerjanya Kak Arga dari Surabaya, Malang, dan 4 tahun juga terbilang nggak sebentar loh. Oke, selanjutnya, sejak awal munculnya wabah, apakah masih tetap bekerja? Dan kalau masih bekerja, bagaimana sih pola kerjanya? Oke, masih. Jadi memang banyak banget perusahaan yang memang dia itu mengurangi karyawan, ada yang di PHK, ada yang dirumahkan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah saya sangat bersyukur banget, saya tetap bekerja, saya handle yang di rumah, kerjaan yang dirumahkan ataupun yang di PHK, alhamdulillah saya bisa handle. Jadi dari awal wabah itu ada sampai sekarang alhamdulillah sudah mulai new normal, saya tetap bekerja. Ya waktu itu memang pernah mengikuti peraturan pemerintah yang memang harus kerja shift ya. Kadang saya sekarang masuk, kemudian besoknya libur, masuk lagi, kadang 2 hari masuk, sehari libur. Dan itu memang sudah terjadwal di kantor saya gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Sekarang masuk ke pertanyaan inti. Jelasnya, di tengah wabah COVID-19 ini, ketika masuk bekerja, pasti semua orang merasakan kecemasan. Bagaimana sih cara mengelola kecemasan itu? Dan apa ada tips dan triknya? Kalau ada, boleh dong dibagi-bagi ke kita semua agar kita semua mampu mengelola kecemasan itu dan bisa tetap tenang dalam melaksanakan pekerjaan. Oke, jadi setiap orang itu cemas dan ada juga kecemasan. Seperti hanya orang lapar. Orang lapar itu, setiap orang bisa lapar, setiap orang itu bisa pengen makan, tapi tergantung porsi yang dimakan. Seperti yang juga dengan kecemasan, setiap orang itu bisa mengalami kecemasan, tapi tergantung problemnya dia, memang dia berlebihan atau tidak dalam hal itu. Dan saya juga termasuk orang yang punya kecemasan ya, karena saya juga punya kekhawatiran lebih tentang diri saya. Karena begini, kerjaan saya itu setiap hari itu adalah melayani orang baru, orang yang baru kenal, entah mereka dari mana, dan itu memang saya takut ya. Karena takutnya bukan hanya untuk diri saya, tapi orang tua saya di rumah takut saya sebagai penular virus atau perantara virus, itu yang saya takutkan. Dan untuk tipsnya, yang pertama kita harus memulai dari diri sendiri. Jadi kalau misalkan kita memang takut dan cemas akan virus itu, jadi gimana caranya kita harus benar-benar mencegahnya dengan mematuhi protokol pencegahan COVID-19. Jadi dari memakai masker, kemudian ready hand sanitizer, kemudian pakai face shield dan lain sebagainya, itu memang beneran harus dipakai setiap hari gitu. Jadi bukan hanya sekedar mungkin ada bos atau mungkin ada audit atau mungkin takut sama kamera CCTV, enggak, tapi karena kita cemas, karena kita takut akan yang namanya sebuah efek dari COVID-19. Jadi saya dari diri saya pribadi itu memang benar-benar protect. Jadi saya meningkatkan proteksi diri saya dengan cara benar-benar pakai pengaman seperti face shield, kemudian masker. Ya, tapi sejauh ini saya belum pakai yang namanya APD ya, karena memang saya hanya duduk di kantor, kemudian ketemu dengan orang baru, dan itu selalu kami sarankan cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian ketika berhadapan dengan saya itu memang kita sudah ada akrilik ya, kayak ada semacam kaca pembatas kayak gitu ya. Memang
terkesan rumit, tapi untuk menjaga diri itu yang harus kita lakukan gitu sih. Nah, itu tadi tips dan trik dari Kak Arga mengenai cara mengontrol atau mengelola kecemasan bagi kita para pekerja yang dituntut untuk terus bekerja di tengah wabah COVID-19. Segala sesuatu itu bermulai dari diri kita sendiri, seperti halnya kecemasan. Kecemasan itu dapat dikontrol oleh diri kita sendiri dengan cara memprotek diri dan menumbuhkan kesadaran untuk mematuhi protokol pencegahan COVID-19. Yang terpenting adalah tetap tenang dan selalu mematuhi protokol pencegahan COVID-19 dengan cara menggunakan masker ketika keluar, membawa hand sanitizer, sering-sering mencuci tangan, menjaga jarak dengan orang lain, dan perlu juga pakai face shield. Insya Allah kalau kita mampu mengontrol kesadaran diri, mampu mengontrol kecemasan kita sendiri dengan menumbuhkan kesadaran untuk mematuhi protokol pencegahan COVID-19 yang sudah dihimbau oleh pemerintah ataupun WHO, pastinya insya Allah kita akan aman dari penularan COVID-19. Oke, untuk Kak Arga mungkin ada tambahan lagi? Saya rasa cukup. Jadi kalau misalkan kecemasan sendiri itu memang hampir setiap orang itu punya kecemasan, tapi bagaimana dia bisa mengontrol dengan cara melakukan sesuatu yang bisa untuk meminimalisir kecemasan itu. Contoh, takut dengan COVID-19, kita untuk meminimalisir rasa takut itu ya kita harus mentaati peraturan atau menjalankan protokol pencegahan COVID-19 itu. Oke, sekian dari saya. Kalau misalkan kalian mau tanya terkait psikologi pasca lulus dunia kerja atau sebagainya, kalian bisa japri saya, nanti bisa tanya Naila, bisa, atau mungkin chat saya di DM Instagram, namanya Deari Argaleta, Deari_Argaleta. Nanti kalian bisa tanya-tanya atau sharing tentang pengalaman saya selama ini setelah menjadi sarjana psikologi. Tapi yang paling penting, dimanapun kampus kalian, siapapun dosen kalian, apapun buku yang kalian bawa atau kalian baca, semuanya sama bagi seorang mahasiswa yang menuntut ilmu. Yang membedakan adalah kalian punya skill atau enggak. Jadi mulai sekarang kalau kalian punya skill apapun yang menunjang karir kalian, terutama di bidang psikologi ataupun bidang lainnya, itu harus kalian asah mulai sekarang hingga nanti. Karena gini ya, namanya perusahaan itu bukan hanya melihat IPK dia itu berapa, tapi melihat skill, melihat kedewasaan emosional seseorang itu ketika menghadapi dunia kerja. Itu aja tips dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Kak Arga atas ilmu-ilmunya yang dibagi di sharing-sharing kali ini. Semoga pengalaman ini bisa menambah wawasan kalian, bisa membuat para pekerja itu menjadi lebih tenang dalam melakukan pekerjaan meskipun di tengah wabah COVID-19 ini. Dan yang terpenting adalah kalian sendiri yang mengontrol kecemasan itu, tetap tenang dan patuhi protokol pencegahan COVID-19. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.